Moms, melihat anak-anak berkembang dan bertumbuh dengan baik di masa-masa emasnya, tentu membuat sebagian moms bahagia. Namun yang perlu diperhatikan ketika melihat tumbuh kembang si kecil, pastinya bukan hanya kesehatan fisiknya saja ya, akan tetapi kesehatan mental anak di masa-masa emasnya juga sangat penting dalam memastikan tumbuh kembang mereka berjalan secara optimal. Pasalnya, kesehatan mental anak jika dikembangkan dengan baik sejak masih bayi, balita hingga menginjak dewasa akan membantu mereka dalam menghadapi situasi apapun dan membantu mereka untuk tumbuh menjadi anak dan kelak orang dewasa yang sehat secara utuh. Terlebih, kesehatan mental anak ialah bagaimana cara mereka berpikir dan mengenai dirinya sendiri dan dunia di sekelilingnya. Dan tidak jarang, kesehatan mental sering luput dari pemantauan sebagian moms dan juga dads di rumah, terlebih di masa pandemi COVID-19 sekarang ini. Karena masih banyak anak-anak yang mengalami masalah pada mentalnya, bahkan melansir dari tribunnews.com, kondisi kesehatan jiwa menurut Survei Nasional Kesehatan Berbasis Sekolah beberapa waktu silam menunjukkan 6,16% mengalami kesepian, 4,57% mengalami overthinking sehingga tidak bisa tidur malam, dan mirisnya 5,4% anak-anak memikirkan ingin mengakhiri hidup. Maka dari itu, apa saja ya gangguan mental yang sering terjadi pada anak, dan bagaimana cara orang tua dalam menjaga kesehatan mental anak, dan bagaimana cara menjaga lingkungan agar mental anak tetap sehat di masa pandemi COVID-19? Yuk saksikan wawancaranya. Jangan lupa untuk like dan share videonya, komen, dan juga subscribe YouTube Nakita Channel. Sama, baik pada saat pandemi ataupun tidak pandemi, membangun lingkungan keluarga yang terbuka, hangat, dan fokus pada pengembangan diri, dan memberikan kesempatan untuk bereksplorasi, kemudian juga memberikan kesempatan anak untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya, sehingga akhirnya bisa menyelesaikan solusi bersama. Itu menjadi cara untuk menjaga lingkungan agar anak tetap sehat secara mental pada saat pandemi. Nah, semua itu ya bisa dilakukan dari keterlibatan orang tua tentunya, gitu ya. Orang tua yang memperhatikan apa minat anak, gitu ya. Kemudian orang tua yang juga peka terhadap kondisi anaknya, apakah anaknya merasa kesulitan atau tidak, apakah anaknya mau bercerita atau tidak. Pada intinya adalah membangun relasi yang kuat, gitu, supaya anak berani untuk terbuka dengan kita, dengan orang tua. Kalau anak berani terbuka dengan kita, akan lebih mudah juga kita sebagai orang tua untuk mencari cara bagaimana mendampingi mereka sehingga bisa menghadapi hal-hal yang sulit. Apa yang ada di anak tergantung juga dari lingkungannya. Lingkungan anak berarti kan dalam hal ini adalah keluarga atau orang tua, ya, dan orang-orang sekitarnya. Jadi supaya anak jadi sehat secara mental, mereka perlu mendapatkan stimulasi-stimulasi yang tepat, mulai dari sisi stimulasi yang bersifat fisik atau motorik, ya, sensorik, sampai stimulasi yang mengarah pada kemampuan kognitif, sosial, emosi. Untuk bisa membangun suasana seperti itu, jadi terbangun suasana yang stimulatif, orang tua perlu untuk paham dulu anak-anaknya seperti apa, supaya nantinya bisa membangun hubungan yang lebih terbuka dan hangat, lalu bisa melakukan aktivitas bersama yang dimana anak ngerasa aktivitas itu aman, jadi mereka berani untuk eksplorasi, gitu, karena kita sebagai orang tua juga memberikan kesempatan, gitu. Nah, dimana pengembangan ini harapannya bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka, dan mereka pun juga perlahan bisa mengenal emosi, ya. Dan anak yang sehat secara mental juga bisa mengekspresikan emosinya dengan tepat, sampai pada akhirnya bisa belajar bagaimana caranya menghadapi kesulitan dan konflik, gitu ya. Karena kan yang namanya anak-anak juga pasti menghadapi hal-hal yang dirasa sulit, gitu ya. Tapi bagaimana mereka menghadapinya, itu yang menunjukkan bagaimana mereka sehat secara mental atau tidak. Tapi di balik itu semua tetap yang namanya membuat pola makan yang sehat, pola aktivitas sehat, pola hidup yang sehat itu juga penting, ya, membuat rutinitas.
selama pandemi ini ada berbagai macam permasalahan kesehatan mental atau psikologis yang dihadapi anak ya. Mulai dari secara fisik kan jelas ruang mereka terbatas, sehingga untuk kesempatan banyak bergerak ataupun melakukan eksplorasi kegiatan fisik seperti sebelumnya itu sulit untuk didapatkan. Ada kemungkinan mereka menjadi malas untuk bergerak, gitu. Jadi karena terbiasa hanya berdiam di rumah dan melakukan aktivitas yang itu saja. Jadi yang tadinya mereka terbiasa semangat untuk beraktivitas menjadi yang kalau diajak kegiatan sedikit, enggak deh malas, gak mau. Kemudian berkaitan dengan fungsi daya pikir atau kognitif ya. Karena sekarang masanya pandemi itu semua hal berkaitan dengan gadget atau gawai ya, mulai dari sekolah, mulai dari mencari informasi, bersosialisasi, bahkan sampai kemudian juga mencari hiburan itu juga lewat gadget. Ini ada kecenderungan anak-anak jadi ketergantungan terhadap hal-hal yang seperti gadget, karena memang pada masa pandemi ini tidak dipungkiri penggunaannya sangat banyak ya. Ada kalanya juga selama masa pandemi ini mereka jadi kesulitan untuk memahami pelajaran-pelajaran. Berbagai macam aspek sih sebenarnya ya. Mulai dari cara belajar tiap anak kan berbeda-beda. Sedangkan di rumah itu kan otomatis cara belajar yang dilakukan secara daring itu orang guru tidak mudah untuk memberikan atau menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Jadi kesulitan untuk memahami materi itu semakin terasa. Seperti itu. Nah, di sisi lain secara emosional ada beberapa anak yang lebih cepat merasa takut ataupun cemas hingga stres dan mudah marah. Nah, itu memang tergantung dari kondisi rumah dan bagaimana dia menghadapi pelajaran atau menghadapi aktivitas sehari-hari. Dan yang jelas adalah keterampilan sosial yang bisa jadi berkurang. Karena kesempatan mereka untuk berlatih di dunia nyata, ketemu langsung, terpapar dengan berbagai macam informasi atau kondisi sosial itu jadinya minim. Jadinya kesempatan untuk mereka belajar secara langsung itu tidak seperti sebelumnya, sebelum pandemi. Jadi kesempatannya semakin sedikit. Nah, ada kalanya ketika mulai dari mereka kesulitan dalam belajar, memiliki perasaan emosi yang tidak menyenangkan atau negatif, sampai merasa sulit untuk bersosialisasi sama orang lain. Pengaruhnya kalau misalnya kita ngomongin akademik, bisa sampai kehilangan motivasi belajar dan menunda hal-hal yang harus dikerjakan karena mereka merasa mungkin sudah kelelahan, merasa takut, cemas tadi, dan merasa ada hal yang lain yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Nah, di sisi lain ada hal-hal yang bisa sampai mengarah ke gangguan, misalnya sampai trauma, sampai punya masalah penyesuaian, bahkan sampai punya masalah relasi dengan orang tua. Tapi itu semua tergantung dari kondisi di rumah ya, dan bagaimana pengalaman mereka, apakah mereka sampai mendapatkan pengalaman yang bersifat traumatis atau bersifat sesuatu yang sangat tidak menyenangkan, seperti itu. Dan ada juga anak-anak yang sampai punya masalah perkembangan, misalnya ADHD gitu ya, dimana itu sifatnya kompleks ya, tidak hanya karena pandemi tapi mungkin karena stimulasi yang kurang juga gitu ya, karena efek pandemi, atau bahkan sampai penggunaan gadget yang terlalu banyak, apakah bisa berpengaruh. Itu banyak faktornya sebetulnya untuk ADHD. Tapi ada banyak gangguan mental yang muncul pada saat pandemi, tapi semua tetap kembali bagaimana orang tua mendampingi anak-anak. Memberikan apresiasi, kemudian memberikan suasana yang positif dan menyenangkan, memberikan kesempatan anak untuk bereksplorasi. Jadi mungkin jawabannya masih sama dengan seputar yang tadi dijelaskan di awal. Cuma kalau yang paling penting adalah memberikan contoh kepada anak gitu ya. Kita juga bisa semangat, kita menunjukkan ekspresi yang juga ceria gitu ya, pada saat dibutuhkan dan pada saat momen yang tepat tentunya gitu ya. Jadi tidak hanya meminta anak untuk semangat, tapi kita sendiri kan mungkin banyak pekerjaan, stres, tapi kita tunjukkan ke anak secara langsung kita capek gitu ya. Jadi anak pun bisa terbawa suasana kita. Tapi memang tidak harus selalu terlihat ceria ya di depan anak ya. Cuma ketika dibutuhkan kita boleh contohkan gitu. Supaya anak pun juga
mau mencoba untuk seperti orang tuanya, seperti papa mamanya, ayah bundanya. Itu dia Moms, jawaban seputar cara menyiasati kesehatan mental pada anak. Saksikan wawancara eksklusif lainnya hanya di YouTube Nakita Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.